Jadi awalnya dulu saya memilih itu asal dan ternyata ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Serat Bonsai, channel informatif yang memberikan info dan berita-berita terkini terkait bonsai dan serba-serbi bonsai-bonsai yang ada di Indonesia bahkan dunia. Sebelum kita mulai video kali ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah support dengan cara subscribe, like, dan komen di video-video saya. Untuk teman-teman yang baru menjumpai video ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like serta komen di video-video di channel ini. Baik, kita langsung segera mulai pembahasan kali ini. Adalah kesalahan-kesalahan atau beberapa hal yang perlu dihindari jika kita akan melakukan stek batang, khususnya pohon waru. Saya pernah mengalami beberapa kegagalan dalam melakukan stek batang ini. Awalnya saya kira mudah, kita tancap, kita tanam, kita tunggu dan tumbuh. Ternyata tidak semudah itu. Ada beberapa hal yang dirasa sulit, ada beberapa hal yang juga dirasa itu mudah. Mungkin teman-teman banyak yang berhasil dan itu menganggapnya mudah. Dan banyak pula pemula yang melakukan kesalahan-kesalahan serupa yang pernah saya alami. Yang pertama itu adalah asal memilih bahan stek atau batang dari indukan. Jadi teman-teman yang mau mulai menanam dengan cara stek ini, khususnya waru atau kimeng atau yang lain-lain bahan bonsai, usahakan jika untuk waru ini, usahakan ruas batang ini, pilihlah ruas batang yang pendek. Nah, jadi awalnya dulu saya memilih itu asal dan ternyata ada ruas yang terlalu panjang atau terlalu lebar itu. Nah, itu kita akan kesulitan dalam melakukan penataan batang dan gerak dasar nantinya. Dan kedepannya kita akan membutuhkan kerja ekstra serta kesabaran yang lebih pula. Walaupun setiap penghobi bonsai atau pelaku bonsai seperti ini memang memerlukan kesabaran yang luar biasa, karena menanam bonsai itu tidak secepat yang kita bayangkan. Tapi jika dari awal kita sudah kurang tepat memilih batang untuk di stek, kedepannya kita akan lebih memerlukan effort yang luar biasa untuk membuat bonsai sesuai keinginan atau membuat bonsai yang luar biasa indah. Kesalahan berikutnya adalah dari kita memotong batang dari indukan itu, kita langsung menanam ke media tanam. Ternyata setelah saya membaca beberapa artikel dan ngobrol bersama teman-teman, setelah kita potong itu lebih baiknya kita diamkan dulu sejenak sampai kambium yang keluar dari luka atau bekas potongan itu mengering. Tapi jangan sampai kering sekali, karena itu ya memang sudah nggak bisa tumbuh lagi. Biarkan sampai mengering atau kelembapan itu berkurang, baru kita tanam. Saya mengalami dulu itu mempermudah pembusukan, justru malah gagal di kemudian hari. Itu saya rasa perlu dihindari juga. Jadi potong, jangan langsung ditanam. Sebaiknya kita biarkan dulu kambiumnya mengering dan baru kita tanam. Kebetulan kesalahan yang berikutnya atau mungkin kekeliruan yang pernah saya alami adalah memberikan pupuk kimia atau pupuk kandang yang terlalu banyak dengan harapan kita menanam akan langsung tumbuh subur, daun atau cabangnya bisa banyak dan kita bisa memiliki banyak pilihan untuk dijadikan gerak dasar atau membuat bonsai yang bagus. Itu harapan awal saya dulu ketika memulai melakukan stek batang waru ini. Ternyata pemberian pupuk yang terlalu banyak itu membuat media tanam yang
memiliki suhu yang terlalu panas, dan itu untuk batang yang baru kita potong itu kurang bagus. Jadi kayak seperti kita punya anak bayi, langsung kita paksa untuk makan nasi sayur lauk tempe misalnya, itu kan ya bisa dimakan, cuma kan nggak bagus untuk si bayinya itu sendiri. Sama juga kayak batang bahan bonsai stek ini, saya rasa tidak bagus untuk langsung kita berikan pupuk yang terlalu banyak, karena fokus pertama kita menanam itu adalah menumbuhkan akar dan menumbuhkan tunas baru. Ketika akar itu sudah tumbuh dan tunas baru sudah muncul, barulah kita berikan pupuk seperti kita merawat tanaman yang sudah tumbuh seperti biasa. Berikutnya adalah menyungkup bahan stek setelah kita menanam. Nah, awalnya kita sungkup itu untuk mengurangi banyak penguapan dari batang dan media tanam yang kita miliki. Ternyata itu justru malah memberikan kelembaban yang lebih pada batang stek yang kita tanam, dan itu akan membuat batang ini berjamur dan kemudian membusuk. Solusi yang saya lakukan adalah saya tidak menyukupnya lagi dan menempatkan bahan stek ini di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian kesalahan berikutnya adalah menyiram bahan stek ini terlalu sering. Ada beberapa saran dari teman setelah saya melakukan. Saya dulu melakukan penyiraman itu hampir setiap hari, yaitu dengan harapan bisa tumbuh subur dan kita bisa cepat memiliki bahan bonsai yang bisa kita bentuk. Ternyata itu adalah sebuah kekeliruan dan membuat batang itu membusuk, tidak mau tumbuh dan justru membusuk. Setelah saya berusaha mengeringkan media tanamnya, langsung mengering dan tidak mau tumbuh lagi. Kemudian membiarkan daun-daun besar ini, ketika kita menanam bahan stek di awal itu juga membuat penguapan yang terlalu tinggi, justru membuat batang yang kita tanam itu jadi mudah kering. Jadi usahakan batang yang kita stek ini daunnya dikurangi atau bahkan dihilangkan. Cukup batang yang besar ini aja kita tanam dan kita tunggu tunas baru. Nah, itu baru kita proses menjadi bahan bonsai sesuai keinginan kita atau sesuai keinginan teman-teman semua. Jadi paparan-paparan di depan tadi bukan murni sebuah kesalahan ya, mungkin ada yang melakukan seperti itu dan berhasil, itu banyak, tapi yang saya alami itu alangkah lebih baiknya kita menghindari hal-hal yang membuat kegagalan itu lebih besar kemungkinannya. Jadi ini saran atau masukan-masukan yang pernah saya lakukan, pernah saya alami, bukan sebuah teori yang saya karang atau bukan sebuah teori yang istilahnya teori yang sesat untuk diikuti. Jadi itu pernah saya lakukan dan pernah saya alami, kegagalan-kegagalan yang membuat saya belajar di kemudian hari, terus belajar dan akhirnya saya paham bagaimana cara stek batang ini langsung tumbuh subur dan bisa tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Sekian video sharing dari saya, mudah-mudahan berguna untuk teman-teman. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang baru datang ke video ini, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini untuk berkembang lebih jauh lagi, dan saya bisa memberikan video-video lebih menarik lagi, lebih bermanfaat lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.